warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi program acara Ramadan Ceria IMTV. Baik, ini para jamaahnya ya masih semangat ini ya menjelang buka puasa. Ya pemirsa, program Ramadan Ceria ini bisa Anda saksikan di televisi di rumah di channel 36 UHF setiap jam setengah 6 hingga jam 6 sore insya Allah. Jadi menjelang buka puasa sambil di depan TV sambil menyiapkan pernak-pernik untuk keperluan buka puasa bisa menonton siaran IMTV. Ada Ustadz Icul di sini. Jadi Ustadz Sholihul Hadi SPD MPD. Beliau salah satu dari lembaga dakwah NU Kota Semarang gitu. Nah, untuk tema pada kesempatan kali ini cukup penting. Ya, kalau yang kemarin temanya terkait dengan keutamaan membaca Al-Qur'an. Jadi beliau sudah menjelaskan panjang lebar dan kali ini kita mengangkat tema terkait dengan menahan amarah. Don't be angry. Katanya gitu ya. Assalamualaikum Ustadz Icul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada Ramadan kali ini? Alhamdulillah tetap sehat. Berjumpa semangat. kembali di IMTV di Ramadan Ceria nih Ustadz Icul. Iya, wah saya semakin pengen kesini terus malah. Iya. Mungkin mau menyapa pemirsa dulu di rumah. Oh iya. Selamat sore pemirsa. Masak apa ini? Masak apa ini? Apa lagi? Masak ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele, masak bubur dan lele. Iya. Baik Ya. pemirsa, Ustadz Icul, Ya. ini terkait di bulan Ramadan ini harus menahan hawa nafsu dan segalanya. Gitu. Betul. Salah satunya barangkali menahan amarah. Ya. Nah, Ustadz Icul mungkin bisa memberikan nasihat kepada kita semua nih Ustadz Icul. Bagaimana pentingnya kita itu harus menahan amarah. Ya. Begini, Mas Agung. Ya. Ini luar biasa ini. Kok kita di bulan Ramadan ini mengapa diminta untuk puasa? Ya. Salah satunya itu biar kita nggak punya tenaga. Itu secara ini ya. Iya, biar lemes gitu fisiknya kan. gitu ya. Nah, kalau misalkan ada hal yang bikin kita gusar, kemudian kita menjadi orang yang marah brutal gitu kan, membabi buta, tidak mau mendengar alasan, kemudian terjadilah sesuatu yang di luar skenario dia atau di luar prediksi. Ternyata malah gara-gara marah kemudian menjadi semuanya berantakan. Di luar nurul. Di luar nurul dan di nggak habis pikli. Dan ketika kita sudah dikuasai oleh amarah, nafsul amarah, maka yang terjadi adalah yang awalnya indah menjadi musnah. Yang awalnya begitu membuat hati kita nyaman menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena kita sudah marah. Padahal kalau misalkan dengan orang yang kita cintai, rumah tangga, marah, suami marah, nanti khawatirnya kata-kata lain keluar. Makanya tidak terkontrol banyak sesuatu yang tidak diinginkan awalnya menjadi terjadi karena marah yang tidak terkontrol tadi. Ya, dalam Islam bagaimana menyikapi marah? Nah, makanya ketika marah itu ternyata bisa membumi hanguskan kebahagiaan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Dengan kamu tidak marah maka kamu akan mendapatkan surga. Nah, surga di sini bukan berarti terus surga di akhirat saja, bukan. Tapi di dunia itu nyaman. Orang melihat kita dalam kondisi yang ramah, bukan marah loh. Ramah itu nyenengnya gitu loh. Seperti Mas Agung Cahyono kan kalau ketemu orang kan senyum. Tapi kalau nggak ada orang nggak senyum sendirian. Iya. Ini karena marah itu ternyata membihanguskan kebahagiaan. Makanya betul kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah karena kamu nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi surga ini, jannah sini yang dimaksud adalah kebahagiaan, persahabatan dengan teman, gitu kan. Dan Ramadan ini betul orang-orang diminta untuk puasa selama sebulan penuh. Dan walaupun sholatnya 3 kali ya dalam sehari, ya betul ya? Apa tuh? Ya pas Ramadan kita ini tuh, sholatnya kan cuma 3 kali kalau puasa. Kok bisa? Ya bisa lah. Soalnya kan sholat duhur, asar, dan sholat subuh. 3 kali. Isya maghrib kan sudah nggak puasa. Gimana tuh? Oh, oh iya. Bener ya? Saat dia puasa, sholatnya aja subuh, duhur dan asar. Kalau sudah buka, maghrib dan isya. Iya, berarti kan kalau pas Ramadan puasa itu berapa kali sholat? 3 kali. Tapi terus tetap 5 kali semuanya totality ya. Karena kan
sehari semalam tetap 5. Nah, Harus 5 waktu ya. Lah, kembali ke masalah marah tadi. Memang kalau orang yang sudah marah, itu tuh semua yang awalnya rukun menjadi tidak rukun. Ya. Yang sahabat menjadi musuhan. Ya. Mitra kerja menjadi putus kerja. Orang bekerja dengan bos marah, bisa keluar resign, dan lain sebagainya. Ini karena tidak cocok tadi. Tidak ada jannah, tidak ada surga yang melingkupi dia. Bahkan ketika kita puasa Ramadan, bukan Ramadan saja, tapi puasa apapun, di kaifiyah puasa, mungkin puasa nisfu Sya'ban, Ya. kemudian puasa Senin Kamis, Ya. Daud dan sebagainya. Itu kan ternyata diajari untuk menjadi orang yang menahan amarah. Mengendalikan, Makanya ya. mengendalikan amarah atau marah. Ketika orang ditanya, "Tuh loh, sahabat kamu tuh merecoki urusan kita." "Maaf, saya nggak bisa marah karena saya lagi puasa." Gitu? Anda so'imun, saya lagi puasa. Artinya apa? Ketika saya puasa, saya nggak punya kekuatan untuk marah. Latihannya di situ. Nah, makanya gini, dulu kan Allah ketika menciptakan nafsu dan menciptakan akal, ini ada ceritanya. Gimana, Pak Ustadz? Pengen diceritain ya? Pengen ya? Ingin, Pak Ustadz. Ini pemirsa yang ada di sini pengen Kameramen ceritain? ingin, Pak Ustadz. Pemirsa yang ada di sini mau? Oh, yang di rumah pasti pengen denger ini. Ya. Dulu, Sebuah riwayat ini. dari sebuah riwayat, Ya. nafsu dan akal diciptakan Allah. Nafsu diciptakan, akal diciptakan. Jadi anggap aja A itu adalah akal, nafsu adalah N. Ya. Ya. A, gitu kan. Coba katakan, ceritakan kepada saya, statusmu sebagai apa, statusku sebagai apa. Man ana wa man anta, gitu kan? Allah menanyakan kepada si Akal, akal. ya. Akal jawab, anta robbi wa ana abduka. Saya itu hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Itu akal yang menjawab. Cerdas itu. Nah, terus kemudian Allah menanyakan yang satunya, N tadi, kan, nafsu. ya. Nafsu. Man ana wa man anta. Siapa posisiku dan siapa posisi kamu? Nafsu menjawab, ana, anta. Aku ya aku, kamu kamu, gitu. Allah digituin. Coba kira-kira apa yang terjadi kepada nafsu itu? Allah murka, marah. Yaudah, kamu saya bakar 40 tahun. 40 tahun nafsu itu dibakar. Setelah dibakar, loyo, kemudian datang lagi kepada Allah. Ditanya lagi, kamu sudah saya bakar 40 tahun. Sekarang, kamu tak tanya lagi, man ana wa man anta. Dia jawab, aku ya aku, kamu kamu. Masih sama. Masih sama, 2 kali tuh. Wah, bakar lagi 40 tahun. Wes kamu, wah nggak bisa dimaafkan ini. Tak bakar lagi kedua kalinya. Setelah itu, ini kan logikanya, kalau masuk akalnya lah, itu kan dia juga sudah tobat kan gitu ya. Kita kalau dibakar sampai 40 tahun ya gimana ya rasanya ya? Nah, kemudian yang ketiga ini tidak terfikirkan. Hei nafsu, kamu sudah saya bakar 2 kali. Sekarang saya tanya, siapakah aku, siapa kamu? Man ana wa man anta? Jawabannya nafsu. Allah tanya lagi ya? Iya, Allah tanya lagi. Dia jawab, sama, anak-anak, anta-anta, ngono ki. Itu kan berarti kan ibarat orang sudah dikasih kesempatan, tapi dia masih belum bisa menggunakannya. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah, udah gini aja, kamu dibakar nggak kapok, kamu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai suatu hari si nafsu itu kayak orang mau ke apa? Pingsan, nggak ada tenaga. Ya. Kemudian dibiarkan oleh Allah. Coba sampai sekuat apa dirimu kan gitu. Terus akhirnya dia bangkit, ambruk lagi, kayak mau mati gitu loh. Nggak makan beberapa hari. Ditanya sekarang, yaudah kamu sekarang sudah posisi lemah. Saya tanya, man ana wa man anta? Gitu kata Allah. Dia jawab, anta robbi wa ana abduka. Baru setelah dia nggak dikasih makan, dia baru mengakui bahwa Allah itu Tuhan dia. Nafsu ini. Lah inilah hikmahnya mengapa kita disuruh untuk melaksanakan puasa. Supaya apa? Supaya melatih mengadakan nafsu itu ya. Ya, dan nafsu itu salah satunya adalah nafsul ammarah, yaitu orang yang gemar marah-marah. Bapak-bapak marah-marah sama ibunya, ibu-ibu marah sama bapaknya, anaknya marahi bapaknya, bapaknya marahi anaknya, tetangganya dimarahi sekalian. Tetangganya. Nah, ini kan semuanya akhirnya marah-marahan semuanya. Ini marah sama siapa, ini marah sama siapa, dan nggak ada persahabatan akhirnya. Maka la tadubul jannah tidak bisa dilakukan oleh kita yang suka rajin marah tersebut. Nah, di dalam nafsul ammarah
inilah kita diharapkan untuk bisa menahan amarah. Nafsul amarah itu kan nafsul amarah ya. Maka kita dijadikan sebagai nafsul mutmainnah, yaitu orang yang mau menjadi orang yang tenang dalam hatinya. Makanya di dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Loh, enak toh? Yang terakhir itu loh, wadkhuli jannati, masuklah kamu nafsul mutmainnah ke surgaku. Wadkhuli itu kan muannas itu ya. Itu. Luar biasa. Jadi adem kalau dengar Pak Ustadz Ijul baca Quran ya. Nah, ini terkait dengan riwayat gitu Pak Ustadz, atau samsan dari Rasulullah, para sahabat atau sahabat sendiri kepada para sahabat yang lain untuk menahan marah ini gimana? Gini, kalau menahan amarah, menahan marah, itu Rasulullah itu sebagai master ya, guru besarnya. Contoh gini, ketika beliau itu dihina, dicaci maki di Taif itu waktu itu. Di Taif itu ketika beliau berdakwah, itu ada orang-orang yang tidak respect. Mahwa respect, ada yang tahu respect apa namanya? Yang di sini respect. Menghargai ya. Bener nih. Dapat door prize. Lah, respect ini mereka yang mendengarkan itu nggak respect sama Rasulullah. Melempar pakai batu, ada yang ngasih kotoran, macam-macam. Rasulullah gini-gini. Kita coba ya. Kalau kita lagi promo misalkan, halo Bapak Ibu, ini ada minyak goreng misalkan. Dilempar, kita pasti marah. Harga diri dong, betul nggak? Wajar. Nah, itu wajar ya. Tapi Rasulullah itu tidak. Rasulullah tidak marah. Tapi seandainya kita diperlakukan begitu, kita marah, boleh, gitu kan? Betul nggak? Membela dirinya kok. Nanti, tapi Rasulullah tidak. Sampai akhirnya Rasulullah sabar sambil menangis, ya Allah, tunjukkanlah mereka hidayah. Saking sayangnya. Itu tapi ada yang nggak terima. Malaikat tuh nggak terima. Ya nggak terima malah. Malaikat. Ya Rasul, mengapa engkau tidak marah? Mengapa engkau tidak minta kepada Allah untuk memusnahkan mereka sekalian? Wah, Rasulullah jawab, jangan. Nanti kalau mereka sekarang musnah, lah terus nanti siapa yang akan mendapat hidayah? Kalaupun mereka nggak manut sama saya, paling tidak anaknya. Kalau anaknya nggak bisa, paling tidak nanti cucunya. Terus Rasulullah mengatakan demikian. Malaikat heran, kok bisa ya makhluk yang sangat mulia ini? Saya coba begitu Rasulullah mengatakan, hei malaikat Jibril, langsung gunung Taif tumplekan tau ya, tumplekan itu dibruk kayak gitu, dibalik. Jadi seperti kemarin beberapa waktu lalu itu ada gempa di daerah Sulawesi ya, Sulawesi atau di Maluku itu, Sulawesi ya, itu sampai gempanya itu muter ya, sampai kebalik itu, gedungnya sampai di bawah dan sebagainya. Itu Rasulullah itu seandainya ada kata-kata demikian, langsung malaikat itu sudah siap sedih. Sudah megang gunungnya, sudah. Ayo Rasul ngomong. Rasul nggak ngomong, nggak jadi kan? Kalau kira-kira kita, langsung balikin aja gitu. Udah langsung aja sekalian wes, tumpleknya sekalian, nggak ada yang sisa. Ya Allah, kalau kita. Ya. Tapi Rasul tidak. Itu amarahnya Rasulullah itu loh, marahnya itu loh, bisa dikuasai oleh Rasul. Wah, sangat luar biasa. Sabar betul. Wastobir alaiha, betul-betul sangat sabar. Kemudian ketika malaikat sudah mendengar apa kata Rasul, ya mereka nggak memperlakukan apapun. Dibiarkan itu para pembenci Rasulullah, dan terbuktikan ternyata. Coba pengen tahu buktinya dari hasil memenahan amarahnya Rasul. Abu Lahab itu kan termasuk paman Nabi yang tidak suka dengan Nabi. Jadi Rasulullah kan punya paman namanya Abu Lahab dan Abu Jahal, itu yang paling membenci Nabi itu. Tapi ada satu paman yang setia, yaitu Abu Thalib. Abu Lahab ini punya anak namanya Iklimah. Oh iya. Ya, kok Abu Lahab? Ya, namanya, bukan, Abu Jahal maksudnya. Abu Jahal punya namanya anaknya Iklimah. Sampai salah nih, saking semangatnya nih. Semangat ini ya. Lah, sama-sama jahatnya. Sama-sama abunya itu. Abunya. Yang penting bukan abu goreng atau. Abu Jahal itu punya anak namanya Iklimah. Iklimah itu orang yang sangat cerdas, sangat mulia, dan dia muslim, masuk Islam. Kemudian Abu Lahab itu punya anak namanya Darroh gitu. Cewek. Tapi dia ikut Rasulullah hijrah ke Madinah. Sementara ayahnya sangat tidak suka dengan Rasulullah. Berbeda ya. Karena doanya tadi itu. Jadi amarahnya Rasulullah ditahan, jangan sampai, karena Allah
Rasulullah punya harapan bahwa mereka nanti akan mendapatkan hidayah anak cucunya. Makanya marah itu menimbulkan kebaikan-kebaikan lain. Kita dibenci sahabat kita, tetangga benci sama kita misalnya. Kita balas dengan kebaikan. Ya angel sih nak kita ya. Benci malah kono hibah malah dibuat status ya. Paling enak itu kalau kita dengerin omongan kita sendiri daripada dengerin omongan tetangga. Pedih kan. Tapi itu Pak Ustadz. Ya. Ini Pak Ustadz jangan marah ya. Enggak. Jangan marah, ini soalnya kita mau jeda iklan dulu nih Pak Ustadz. Enggak lah. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi dengan perbincangan kesempatan Ramadan ceria kali ini dengan tema menahan amarah. Tetaplah di IMTV. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa IMTV masih di acara Ramadan Ceria IMTV. Di tengah kita masih bersama dengan Ustadz Sholihul Hadi atau Ustadz Icul. Beliau juga aktif sebagai LD di Lembaga Dakwahnya NU Kota Semarang. Ustadz Icul, Ya. jadi terkait dengan menahan amarah, menahan nafsu, mengendalikan amarah, control yourself gitu ya, mengontrol amarah gitu. Ya. Ini saya pernah mendengar ini, apakah betul nanti dielaborasi ceritanya terkait dengan adanya ada dua orang yang saling marahan gitu kan, yang satu menghardik yang lain atau mengumpat yang lain, yang satunya sabar. Nah di saat sabar itu Rasulullah di situ senyum, masih di situ. Tapi begitu yang satunya yang dicaci maki tadi itu membalas yang mencaci, akhirnya Rasulullah melengos gitu, memalingkan muka dan pergi. Nah itu gimana cerita lengkapnya atau mengelaborasi kalau dalam riwayat ini? Mungkin saya ada memori yang lost gitu Mas. Ya itu benar ceritanya memang gitu. Itu ya? Jadi setelah Rasulullah melihat kok ini yang dimarahi kok malah balas, Caci maki kok cuma diem, awalnya kan cuma diem, itu Rasulullah di situ karena malaikat masih mendoakan gitu, ya Allah semoga ini menjadi orang yang nanti bisa bersamaku di surga kan gitu. Nah, terus satu kali dua kali, dan lama-lama kan namanya juga manusia seperti kita itu kan kalau disindar sendiri kan ya sesuai emosi ya, marah gitu kan. Nah, itu marah tiba-tiba, terus balas dengan ucapannya gitu ya. Terus hanya dia begitu sudah membalas, Rasulullah berpaling karena malaikat pergi juga gitu. Ini kan pernah diceritakan juga dulu ya. Iya. Jenengan dapat dari siapa kan itu? Lupa saya. Tapi itu ada benernya. Nah, kita berpikir secara logika, orang yang dipanggil Rasulullah, kan sekarang Rasulullah sudah tidak bersama kita, tapi Rasulullah masih ngawasi kita. Jadi kalau Rasulullah memanggil kita, artinya pendamping kita bersama di dalam sebuah event gitu, Rasulullah itu karena ada sesuatu yang baik di kita. Lah kebetulan karena kita orang yang bisa menahan amarah, maka Rasulullah pun tidak akan jauh dari kita yang juga sama-sama the master ya, master dari orang yang bisa menahan amarah. Tapi begitu yang si fulan tadi dicaci maki membalas, malaikatnya pergi, tidak mendoakan. Artinya memang menahan amarah ini ada berkah-berkah tersendiri. Ada berkah. Makanya walakal jannah tadi itu, kebahagiaan setelah dia tidak marah atau menahan amarah, inilah yang kemudian bisa didapati oleh dirinya. Makanya gini, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna
fis-sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang saya garis bawahi yang terakhir. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan manusia. Karena kita kan sebagai manusia bareng-bareng kita kumpul. Saya sama Mas Agung. Mungkin kita makan sate apa gitu. Kita ngobrol-ngobrol, bisa jadi Mas Agung tersinggung dengan obrolan saya. Baper, apalagi lagi ada masalah pribadi, tak sindar-sindir gitu kan. Tak bully bukan. Nah misalnya begitu kan kita nggak sengaja ngobrol, ternyata tersinggung lah. Akan ada hati yang merasa teriris-iris dan kemudian akan menimbulkan kemarahan. Walaupun kadang kita tak kuasa untuk memarahinya. Aku mau marah, kok nggak enak. Dia, wah piye yo, aku jaga image gitu. Tapi kan marahnya masih di sini. Nah, karena marahnya di sini adanya dendam. Nah, ketika dendam, dia tidak akan memaafkan. Maka wal 'afina 'anil nas. Jadi alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh. Itu hatinya yang lunak. Jadi dia tidak mudah untuk tersulut emosinya. Wal 'afina 'anil nas. Ini termasuk ciri-ciri al-muttaqin tadi. Jadi artinya kan nih, kalau misalkan ada yang tanya, terus kalau marah efeknya apa? Impactnya apa buat saya? Kalau saya nggak bisa, artinya kalau saya bisa menahan amarah, saya tidak marah lagi dengan orang. Dampak yang untuk saya itu apa? Kita yang bisa menahan amarah itu bisa dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa. Ini apa ya? Balasan yang langsung kontan gitu kan. Kontan karena apa? Wal 'afina 'anil nas itu di akhir. Wal 'afina 'anil nas itu. Ya. Jadi kenapa kok sampai disebutkan begitu? Karena orang yang bertakwa pasti dia tidak akan melaksanakan kegiatan yang dilarang Allah. Kan gitu toh kalau Jumatan gitu loh. Iya. Kadang ini Pak Ustadz, kalau kita bersinggungan dunia modern kan pernah kita baca itu juga. Katanya kalau sekali kita marah itu bisa merusak sel-sel sendiri sebenarnya, sel-sel saraf. Kemudian juga ada apakah benar apa salah nih ya, kalau tidak salah baca itu juga pernah ada penelitian ketika air ini ada beberapa air kemudian didoain, yang satu dicaci maki gitu ya, tanaman juga yang satu dikasih ucapan-ucapan yang positif, kemudian yang satu dicaci maki gitu, pertumbuhannya berbeda. Ini yang keduniawian, apalagi yang apa ya? Iya. Ukhrawi, dan gitu sebetulnya penelitian itu kan kontemporer, jadi penelitian yang baru. Sementara Rasulullah sudah 1400 tahun silam. Mbah-mbah kita juga sudah lama mengamalkan itu. Maka pesannya itu masih relate gitu, karena Rasulullah ya, sabda Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat ada berapa bintang di langit, jutaan, betul kata Rasulullah, jutaan. Bahkan beliau juga mengatakan ada yang berupa mawar di sana. Coba kalau nggak pernah ke sana pun juga nggak mungkin tahu. Buku aja nggak ada. Baca saja belum bisa. Karena Rasulullah tidak bisa membaca kan. Buta huruf, tetapi memang qadarullah diberikan wahyu, dan itu bukan dari Rasulullah tapi itu dari Allah. Makanya beliau ketika menyampaikan apapun itu selalu wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Rasulullah pasti wahyu. Makanya ketika Rasulullah bisa menahan amarah, bisa menahan marah, ya kita mencoba untuk bisa. Cuman kan nggak bisa kalau misalkan para pemirsa di rumah, aku tak kayak Rasulullah, susah ya. Karena Rasulullah al-ma'sum. Betul? Rasulullah itu al-ma'sum. Jadi yang dijaga dosanya oleh Allah. Jadi supaya tidak melakukan perbuatan dosa. Lah kita bisa menjadi orang yang mau gitu loh, yang mencoba belajar, mau belajar untuk menahan amarah. Ya. Nah ini Pak Ustadz, untuk di Ramadan kali ini tentu ada hal-hal yang yang mungkin cara atau bagaimana supaya tidak terpancing menjadi amarah gitu. Ya caranya gimana? Caranya sebagai manusia normal. Saya sendiri juga belajar. Kadang saya juga sering marah. Marah dengan yang positif ya. Tapi positif. Contoh anak saya nggak mau sholat, ayo sholat, nah gitu kan. Jadi marahnya agak terarah. Jadi kalau marah tetap kita arahkan yang baik-baik. Tapi ingat kalau dengan anak, bapak ibu yang di rumah, jangan ada kata-kata yang menyumpahi. Kamu tuh anak, maaf tanda kutip, jelek-jelek lah, sampaikan semua. Itu nanti jadinya kayak gitu. Karena perkembangan anak itu berdasarkan doanya orang tua.
marahnya orang tua itu bisa jadi qabul. Marah lalu disampaikan ini kejelekan-kejelekan untuk anaknya itu nanti akan qabul gitu. Bahaya. Makanya kalau marah coba kata-katanya dielok diatur. Oh, kamu itu anak pinter ya. Kamu gitu anak soleh ya. Kamu rajin sholat. Kayaknya ada riwayat juga ya yang ada. Marah di Ada story, ada. Itu Imam Mekah, Imam Masjidil Haram. Gimana ceritanya itu Pak Ustaz? Itu ceritanya gini kan, dulu kan di sana budayanya itu kan masak roti. Gandum ya. Gandum, jadi itu ya. dari tepung gandum itu kan. Nah, biasanya ibu-ibu rumah tangga yang ada di Saudi Arabia itu membuat adonan supaya bisa bikin roti. Entah karena makanan pokoknya kan mereka kan roti gitu kan, gandum. Nah, setelah dibikin namanya juga anak-anak waktu itu. Ditaruh di dapur, ikut masak ibunya. Langsung dia kan kreatif nih. Semua adonan yang di dalam itu wah gitu kan. Diudel-udel itu kan sampai mukanya kena gitu. Lah, setelah ibunya tahu kan kaget. Loh, adonan saya ngaduk susah. Kemudian saya harus ambil bahan ini, bahan itu. Berjam-jam saya manfaatkan, saya bikin untuk mengaduk adonan itu. Kok dihancurkan sama anak saya nih? Kan marah kan? Kamu ikan anak siapa? Yaudah, jangan sampai kamu pulang kalau kamu tidak menjadi imam Masjidil Haram. Itu saking marahnya. Menjadi doa. Ternyata menjadi doa. Dan sekarang jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya terbukti hari ini. Masih ya? Masih. Dan sekarang alhamdulillah masih ada, masih aktif juga beliau. Di Masjidil Haram. Pernah ke Indonesia, pernah memberikan pelajaran toleransi kepada kita. Sesama muslim kan ada yang pakai kunut, ada yang enggak itu. Beliau juga kesini menjadi imam waktu itu. Ada yang baca bismillah jar, ada yang sir. Beliau juga melakukan itu dalam satu sholat. Dibuktikan. Yang pertama baca waktu itu sabihis sholat al-a'la itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis marabbikal. Terus yang kedua al-ghasyiyah, beliau nggak membaca bismillah pelan. Terus kemudian hal adaka haditsul ghasyiyah. Artinya itu toleransi antar sesama agama. Perbedaan pendapat bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menimbulkan kemarahan, tapi perbedaan pendapat, perbedaan mazhab itu justru membuat kita semakin kaya wawasan. Makanya orang yang sudah banyak pengetahuan dan wawasan itu lebih toleran dibanding orang yang baru belajar, tapi dalam satu bab misalnya dia taunya baru satu bab itu, bab 2, 3 belum dipelajari. Atau jangan-jangan langsung judulnya aja. Baru baca judulnya. Nah, baru baca judulnya udah merasa seolah-olah itulah. Jadi tahan amarah. Nah, kalau untuk bagaimana cara kita untuk tidak marah? Ya kita berdoa gitu bisa ya, baca istighfar. Karena doa yang terbaik itu adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya kok marah. Astagfirullahaladzim. Saya juga sama kalau pas lagi mau marah. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas, tahan 1 menit. Kuat ya? Astagfirullahaladzim. Tahan ini lah. Astagfirullahaladzim. Keluarkan pelan-pelan. Kalau tidak kuat jangan dilakukan karena ini hanya untuk profesional. Jangan coba di rumah, Bu. Tapi bisa dicoba ya. Makanya tadi kan doa terbaik itu istighfar. Istighfar ya. Bener. Coba dibuktikan coba. Iya, coba Insya ya. Allah. Coba teman-teman ya, kita buktikan istighfar ya. Baik, Astagfirullah. Ustaz, ini karena sudah diberi kode oleh produsernya. Waktu kurang 2 menit. Kira-kira apa yang disampaikan ke pemirsa IMTV di rumah ini kepada kita semua? Apa hikmah atau bagaimana dalam menahan amarah ini, Pak Ustaz? Ya, seperti yang tadi disebutkan di awal, pesan Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Itu aja. Jadi jangan marah atau kurangi marah atau tahan marahmu karena kamu nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, yaitu kebahagiaan-kebahagiaan dunia maupun nanti di akhirat. Gitu. Baik, itu tadi pesan dari Pak Ustadz Icul. Terima kasih pemirsa dan Pak Ustadz Icul. Kita berhenti sampai di sini. Kita jumpa lagi nanti di episode mendatang. Insya Allah. Pak Ustadz Icul ini sibuk sekali, jadi kita harus mengepaskan waktunya ya. Nah, baik pemirsa, itu tadi terkait dengan menahan amarah. Semoga kita bisa memetik apa yang kita bincangkan pada kesempatan sore hari ini. Dan saya Agus Jarno beserta kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau kesalahan. Sampai jumpa esok hari insya Allah di acara Ramadan Ceria IMTV di jam yang sama, 5:30 hingga pukul 6 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.